Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, warga di Pasena dan semua penonton dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan sejarah unik dari bumi di Pasena. Di video kali ini, admin akan membahas perjalanan panjang dan perkembangan berbagai kendaraan yang digunakan oleh masyarakat di Pasena. Bagi sebagian orang, kendaraan mungkin hal biasa, motor, sepeda, mobil. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pertambakan udang, yang wilayahnya didominasi air, cerita tentang kendaraan justru punya sejarah yang sangat menarik. Mari kita mulai perjalanannya. Sebelum masuk ke topik kendaraan, kita perlu mengenal dulu kondisi wilayah di Pasena. Bagi yang belum pernah ke sini, di Pasena itu punya keunikan tersendiri. Kanan kiri, depan belakang, hampir semuanya air. Sekitar 80% wilayah di Pasena merupakan areal pertambakan udang, terdiri dari ribuan petak tambak yang dipisahkan oleh kanal-kanal panjang yang saling terhubung. Kondisi seperti ini jelas berbeda dengan wilayah daratan biasa, sehingga alat transportasinya pun harus menyesuaikan. Pada masa awal pembukaan di Pasena, khususnya sebelum tahun 2000-an, kendaraan roda 2 belum bisa masuk sama sekali. Jalan saat itu masih berupa tanah rawa, licin, berlumpur, dan sulit dilalui. Saat musim hujan, sepeda pun bisa tenggelam di lumpur. Karena itu, kendaraan yang paling vital pada masa itu adalah kendaraan air. Jenis kendaraan air yang digunakan antara lain sampan yang paling klasik dan paling banyak dipakai, klotok perahu bermesin dengan suara khas, klotok-klotok, speedboat speed untuk perjalanan cepat dan keadaan mendesak, takboat kapal lebih besar untuk angkut barang dan rombongan. Semua aktivitas, ke pasar, ke kantor, ke kebun, hingga anak sekolah, banyak dilakukan melalui jalur air. Anak-anak berangkat sekolah pakai sampan, para petambak pergi kerja memakai klotok. Inilah suasana khas di Pasena tempo dulu. Sering muncul pertanyaan, kenapa motor dulu nggak boleh atau nggak bisa masuk di Pasena? Jawabannya sederhana, akses memang belum ada, jembatan belum dibangun, ponton penyeberangan belum tersedia, jalan masih berupa tanah rawa. Saat hujan berubah jadi bubur lumpur, kendaraan secanggih apapun pasti akan kesulitan. Baru setelah pembangunan jalur penyeberangan dan peningkatan jalan dimulai, terutama setelah tahun 2006, motor mulai bisa masuk. Tahun 2006 menjadi titik balik penting dalam sejarah mobilitas di Pasena. Mulai dibangun ponton penyeberangan, yang menjadi akses utama masuknya sepeda motor ke areal pertambakan. Dampaknya sangat terasa, aktivitas masyarakat menjadi jauh lebih mudah. Waktu tempuh perjalanan semakin cepat, pengiriman hasil panen dan kebutuhan barang semakin efisien. Bagi warga di Pasena, masa ini seperti era baru. Dari yang dulunya 100% mengandalkan jalur air, kini masyarakat bisa memilih kendaraan darat. Seiring waktu, pembangunan semakin pesat. Banyak jalur utama antar blok di beton. Jembatan diperlebar agar bisa dilalui motor dan beberapa jenis mobil. Wilayah infra berkembang sebagai pusat pemerintahan kampung, pendidikan, kesehatan, pasar, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Saat hujan deras, motor tidak lagi terjebak lumpur seperti dulu. Mobilitas masyarakat meningkat pesat, dan kendaraan darat mulai menjadi pilihan utama. Dulu rasanya mustahil membayangkan mobil bisa masuk ke wilayah di Pasena. Namun sekarang, beberapa kampung sudah dapat dilalui mobil, terutama yang memiliki jembatan penyeberangan skala besar. Jenis mobil yang biasanya bisa masuk, mobil minibus, pick-up ringan, mobil operasional kesehatan dan pemerintahan. Tidak semua jalur bisa dilalui kendaraan besar, tetapi perkembangan ini menunjukkan betapa majunya infrastruktur di Pasena dibandingkan masa lalu. Kini, kendaraan air sudah tidak sebanyak dulu. Sampan, klotok, speed, dan jukung yang dahulu sangat ramai, sekarang lebih banyak digunakan untuk aktivitas tambak saja. Masyarakat lebih memilih motor karena lebih cepat, lebih praktis, lebih efisien untuk perjalanan jauh, tidak tergantung pada pasang surut air, lebih hemat daripada menggunakan klotok. Meski begitu, kendaraan air tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas masyarakat di Pasena. Beberapa kisah nostalgia dari warga. Banyak anak di Pasena dulu belajar mendayung sejak kecil, pergi sekolah memakai sampan, meskipun hujan deras tetap berangkat. Ada klotok yang terkenal suaranya paling kencang seantero kampung.
Speedboat digunakan untuk angkut panen, mobilitas petambak, dan bahkan menolong warga saat keadaan darurat. Cerita-cerita ini menunjukkan betapa eratnya hubungan masyarakat di Pasena dengan kendaraan air sejak dulu. Saat ini, sepeda motor menjadi kendaraan utama masyarakat di Pasena untuk berangkat kerja, antar anak sekolah, belanja ke pasar, silaturahmi antar blok, bahkan mengangkut hasil tambak. Tidak hanya motor bebek, metik, dan trail, sekarang juga mulai ramai anak-anak yang menggunakan sepeda listrik, hilir mudik di jalan kampung. Transportasi yang dulu hanya menggunakan sampan dan sepeda, kini ramai menggunakan kendaraan darat setiap hari. Walaupun kemajuan transportasi sudah jauh lebih baik, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Beberapa jalur masih membutuhkan betonisasi tambahan, beberapa jembatan kecil perlu diperlebar, drainase perlu perbaikan agar jalan tidak mudah rusak saat hujan, akses kendaraan roda 4 masih terbatas di beberapa wilayah. Namun, perkembangan terus berjalan, dan masa depan mobilitas di Pasena semakin menjanjikan. Ayo main ke di Pasena, lihat perkembangan saat ini. Motor sudah bisa masuk lokasi tambak dan beberapa desa. Mobil sudah bisa masuk. Buat kalian yang pernah ke di Pasena, apa kalian tidak kangen dengan suasana tambak ikan dan udangnya? Nanti disambung di waktu yang sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Mas Top 80. Hati selalu. Sepeda tenggelam di